Oke, baru-baru ini ribuan halaman dokumen pengadilan dibuka ke publik, dan nama-nama yang ada di dalamnya, wah, itu bikin geger seluruh dunia. Inilah yang kita kenal sebagai berkas Epstein, dan sepertinya kita baru aja menggores permukaannya. Nah, pertanyaannya kan, apa sih sebenarnya isi berkas-berkas ini? Kenapa heboh banget? Jawabannya, ini bukan sekedar daftar nama ya. Anggap aja ini kayak peta. Peta sebuah jaringan kekuasaan, uang, dan pengaruh yang jangkauannya itu lintas benua, yang menghubungkan orang-orang paling top di dunia. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri bareng-bareng jejak dokumen ini. Kita mulai dari isinya dulu, terus kita terbang ke Prancis dan Inggris buat lihat krisis yang muncul di sana. Habis itu, kita balik lagi ke Amerika, dan terakhir kita coba petakan jaringan globalnya buat cari tahu, ini semua artinya apa sih? Oke, kita masuk ke bagian pertama, pembukaan berkas. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih isi dari ribuan halaman dokumen ini? Coba bayangin ya, ada hampir 1.000 halaman dokumen. Ini asalnya dari gugatan hukum ke Ghislaine Maxwell, partnernya Epstein, yang akhirnya dibuka buat umum. Di dalamnya tuh ada macam-macam. Kesaksian saksi, transkrip, daftar koneksi yang selama ini rahasia banget. Tujuannya ya buat memetakan sebesar apa sih operasi Epstein yang mengerikan ini. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi berita global. Jaringannya itu masuk kemana-mana, ke semua lini kekuasaan. Politik, keuangan, bahkan sampai ke istana kerajaan dan dunia akademis. Biar kebayang dampaknya, yuk kita mulai perjalanan kita ke Eropa, tepatnya ke Prancis. Lanjut ke bagian kedua, dampaknya di Prancis. Di sana, rilis dokumen ini bukan cuma jadi berita biasa loh, tapi langsung memicu pengunduran diri dan investigasi di level pemerintahan paling tinggi. Reaksi di Prancis itu cepet banget. Begitu nama ajudannya, Fabrice Saïdan muncul, Menteri Luar Negeri John Noel Barrot langsung buka investigasi. Terus ada tokoh budaya Jack Lang yang langsung mundur dari jabatannya. Sampai-sampai Presiden Macron pun harus mengakui kalau skala masalahnya ini emang sangat luas. Saya sangat terkejut. Cuma beberapa kata, tapi kutipan dari Menteri Luar Negeri ini nunjukin banget betapa dalamnya skandal ini menembus lingkaran dalam pemerintahan Prancis. Benar-benar memicu guncangan politik di seluruh negeri. Oke, sekarang kita geser sedikit menyeberangi Selat Inggris menuju Britania Raya. Di sini skandal ini juga bikin heboh, menjerat keluarga kerajaan dan dunia politik. Dan konsekuensinya, wah, sangat nyata. Jadi skandal ini menghantam dua pilar penting di Inggris. Pertama, dari sisi kerajaan, ada Pangeran Andrew. Dia harus bayar mahal, kehilangan gelar dan statusnya setelah menyelesaikan gugatan jutaan dolar. Nah, dari sisi politik, karir Peter Mandelson jadi terhambat. Kenapa? Karena ketahuan dia masih terus berhubungan sama Epstein, bahkan setelah Epstein divonis tahun 2008. Ada analogi keren banget dari seorang pengacara yang menggambarkan cara kerja Epstein. Katanya, Epstein itu ngumpulin orang-orang berpengaruh seperti orang lain ngumpulin poin frequent flyer. Jadi buat dia, mereka ini bukan teman, tapi aset. Aset yang dikumpulin kayak poin gitu, buat bangun jaringan kekuasaan dan perlindungan. Oke, sekarang kita balik lagi ke Amerika Serikat, yang jadi pusat dari jaringan Epstein ini. Di sini dampaknya kerasa banget di institusi-institusi paling bergengsi di negara itu. Lihat aja daftar namanya di AS. Ini nunjukin jangkauan Epstein yang luar biasa luas. Dari dunia akademis, ada nama mantan rektor Harvard, Larry Summers. Dari dunia hukum, ada ketua firma hukum raksasa, Brett Karp. Di politik, wah, lintas spektrum. Dari strategisnya Trump, Steve Bannon, sampai mantan Presiden Bill Clinton. Tapi, ini penting buat dicatat ya, dokumen ini nggak menuduh Clinton melakukan pelanggaran apapun. Tapi kalau kita cuma bahas AS dan Eropa, kita bakal kehilangan gambaran besarnya loh, karena berkas-berkas ini mengungkap sebuah jaringan yang benar-benar global. Efek riaknya itu sekarang kerasa di seluruh penjuru dunia. Lihatin negara-negara ini baru nunjukin jangkauan yang sesungguhnya. Penyelidikan mulai bermunculan di mana-mana, dari Eropa Timur, Skandinavia, sampai ke Israel dan bahkan India. Ini bukti nyata sih, kalau ini bukan cuma skandal Amerika atau Eropa, ini udah jadi fenomena global. Coba kita ambil contoh Norwegia ya. Di sana skandal ini tidak cuma melibatkan satu tokoh aja, tapi juga ada diplomat papan atas, mantan Perdana Menteri, dan bahkan ada koneksi ke keluarga kerajaan. Ini nunjukin betapa dalamnya jaringan Epstein meresap sampai ke lembaga-lembaga negara. Nah, kalau di Israel, kita lihat ada sisi lain yang menarik. Pengungkapan ini malah jadi senjata politik. Ya, berkas-berkas ini dijadiin alat dalam pertarungan politik domestik, di mana hubungan masa lalu seseorang dengan Epstein dipakai buat nyerang lawan. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, dari Paris sampai Tel Aviv, dari London ke Washington, apa sih benang merahnya?
Semuanya itu pada akhirnya kembali ke pertanyaan-pertanyaan mendasar soal kekuasaan. Nah, ini dia inti masalahnya. Skandal ini tuh bukan soal kejahatan satu orang aja, tapi soal sistem yang ngelindungin dia, sebuah jaringan lintas negara yang dibangun di atas kekuasaan yang bikin orang-orang kuat bisa bertindak seolah-olah mereka di atas hukum. Dan berkas-berkas ini seakan-akan merobek tirai yang menutupi sistem itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin belum ada jawabannya. Kalau koneksinya sedalam ini dan jaringannya seluas ini, gimana caranya masyarakat bisa menuntut pertanggungjawaban yang sesungguhnya? Nah, itulah pertanyaan besar yang sekarang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia.